Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam anugerah-Nya dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Yang Tuhan sudah siapkan akan jadi berkat buat setiap kita yang dengan antusias untuk belajar, mendengarkan firman Tuhan dan semua kita didapati menjadi pelaku firman yang setia. Tema untuk bersama kita akan pelajari adalah karakter Kristus bagian kedua. Ya, karakter Kristus bagian 2 dan kita akan baca dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas 4 buah roh atau karakter Kristus, hari ini akan ada 5 buah roh yang juga kita akan pelajari bersama-sama. Namun sebelumnya kita lanjut untuk belajar firman, kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih karena anugerah-Mu yang kami nikmati, kami alami. Bahkan kemurahan serta damai sejahtera dan kesehatan yang Tuhan Yesus limpahkan buat setiap pribadi kami masing-masing. Semua rindu, lapar dan haus akan firman Tuhan. Baik yang ada di kota Salatiga ini, jemaat JKI Keluarga Kerajaan maupun Bapak Ibu Saudara sekalian dari berbagai kalangan masyarakat di Jawa Tengah, Indonesia, bahkan juga dalam bangsa-bangsa yang lain yang Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti akan online service ibadah kami di JKI Keluarga Kerajaan. Kami siap diberkati melalui firman-Mu, karena itu ya Roh Kudus berikan semua kami roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kami menangkap kebenaran firman-Mu secara utuh serta Engkau meteraikan di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kesetiaan dan ketepatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar tentang karakter Kristus bagian yang kedua. Dan juga disebut yang lain adalah buah roh. Nah, karena itu kita akan belajar bagaimana supaya Anda dan saya didapati sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Orang percaya atau jemaat ataupun keluarga kerajaan mengalami perwujudan dalam karakter Kristus dengan bukti melalui buah roh. Jadi untuk mengenal orang Kristen yang sesungguhnya atau murid Tuhan, itu tidak sekedar hanya melalui atribut yang mereka gunakan atau simbol salib, atau ada orang yang paling pakai kalung salib dan kemudian ada bandulnya, ya leontinnya itu salib. Bisa saja, tetapi lebih daripada itu, Anda bisa mengenal orang Kristen yang sesungguhnya adalah melalui karakter Kristus yang nyata atau buah roh yang dihasilkan dalam kehidupan orang percaya tersebut. Yesus pernah berkata, setiap pohon akan dikenal dari buahnya. Nah, mari kita bersama kita akan lihat buah roh selanjutnya yang kelima. Ya, buah roh atau karakter Kristus yang kelima yang berkata kemurahan. Ya, kemurahan. Dan ada dalam ayat 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dijumpai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Maksudnya apa? Mereka sedang dicobai dengan berbagai penderitaan. Tapi sukacita mereka meluap. Bahkan mereka mengalami keadaan yang miskin, bahkan sangat miskin. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Apa yang dimaksud dengan
ayat tersebut ataupun kalimat tersebut buat jemaat yang ada di Makedonia. Ayat yang ketiga, selanjutnya, aku bersaksi, perhatikan ini, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Sampai di sini dikatakan bahwa mereka, orang-orang Kristen di Makedonia yang sedang dalam keadaan krisis ekonomi, mereka menderita miskin atau sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Karena mereka mau mengambil bagian untuk mengumpulkan dana. Mungkin mengumpulkan bahan makanan, pakaian. Untuk orang-orang kudus pada zaman itu, pada saat itu sedang mengalami krisis. Bahkan Rasul Paulus menulisnya, mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melebihi kemampuan mereka. Artinya memberi daripada kekurangan. Mereka sebenarnya sedang membutuhkan untuk mereka sendiri. Tapi mereka ingat bahwa ada saudara-saudara yang lebih membutuhkan. Sehingga mereka mengambil bagian, bahkan mendesak para rasul. Hamba-hamba Tuhan pada saat itu mereka mengatakan dari jemaat Makedonia, tolonglah libatkan kami. Supaya kami juga bisa mengambil pelayanan untuk membantu mereka yang sedang ada kesulitan. Ini adalah bukti bahwa karakter Kristus dalam jemaat Makedonia yang namanya berkemurahan itu ada dalam hidup mereka. Jadi kalau Anda dan saya punya karakter Kristus yang namanya kemurahan, itu tidak akan dipengaruhi oleh keadaan, situasi yang sulit sekalipun, Anda dan saya sanggup memberikan kepada orang lain apa yang Anda dan saya miliki. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka sedang dalam kesulitan, tapi mereka bisa memberi, bisa berbagi kepada orang lain lebih daripada yang para rasul harapkan. Mungkin pemberiannya nggak seberapa, ternyata lebih daripada apa yang mereka bayangkan. Lalu Rasul Paulus juga berkata mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, kalau seperti jemaat di Makedonia, ada satu contoh seorang janda di Sarfat, di mana dia sedang dalam kesulitan karena di Israel tidak ada hujan 3 tahun dan 6 bulan pada masa Nabi Elia. Waktu Nabi Elia sudah di tepi sungai Kerit, sungainya sudah kering, kemudian Tuhan mengutus Elia ke Sarfat. Dan kemudian Tuhan berkata, aku akan memelihara engkau melalui seorang janda. Dan waktu dia pergi dan sampai ke Sarfat, dia melihat ada seorang ibu yang sedang mencari kayu bakar. Dan kemudian dia berkata kepada ibu itu, ibu tolong dong berikan kepadaku air minum. Lalu ibu itu berkata, baik saya ambilkan. Lalu kemudian Elia kepada, sebentar, berikan juga kepadaku roti untuk aku makan. Lalu janda itu berkata demikian, demi Tuhan Allahmu bahwa aku tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak, dibuli-buli. Saya sedang mencari kayu bakar, saya mau masak itu tepung, dan kemudian saya akan makan roti, saya dan anak saya, dan sesudah itu kami akan mati. Karena sudah tidak ada persediaan makanan. Tapi Nabi Elia berkata, demikianlah firman Tuhan. Buatlah roti kecil untukku, baru buat roti untukmu dan untuk anakmu. Sebab demikian firman Tuhan. Kamu akan dipelihara oleh Tuhan. Yang hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak yang kamu miliki. Hingga sampai nanti akan turun hujan dan kemudian terjadi panen. Sehingga hidupmu akan dipeliharakan oleh Tuhan. Dan janda ini dengan taat melakukannya, membuat roti kecil buat Elia dan kemudian buat roti untuk dia dan untuk anaknya. Dan selama masa kekeringan, janda tersebut dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda dan saya sedang dalam keadaan kesulitan, lalu Tuhan mengajak kita untuk ambil bagian memberi kepada orang yang lain, jangan takut. Dalam situasi yang sulit itulah
Justru waktu Anda dan saya memberi dari kekurangan, maka Tuhan akan mengadakan mujizat yang luar biasa. Maka Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terjemahan yang lain, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena Tuhan akan membuat seluruh dunia bermurah hati kepadamu. Luar biasa, ini kemurahan. Buah roh yang keenam, selanjutnya adalah kebaikan. Ya, buah roh yang keenam adalah kebaikan. Dalam Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Bahkan dalam Matius 5 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terang itu ternyata kebaikan. Hal-hal yang Anda dan saya bisa kerjakan dan lakukan, sehingga orang menikmati apa yang kemudian mereka lihat dalam kehidupan Anda dan saya. Kebaikan itu tidak hanya dinikmati sendiri, Anda bisa bagikan kepada orang lain. Dan apa itu kebaikan? Kebaikan itu tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, melainkan kebaikan itu selalu memikirkan kepentingan orang lain dan kepentingan bersama. Roma 15 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Jadi kalau Anda dan saya ingin menunjukkan karakter Kristus yang namanya kebaikan, mari utamakan kesenangan bersama, mementingkan kepentingan bersama untuk membangun, supaya Anda dan saya memiliki komunitas yang sehat. Ya, kebaikan tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi mencari kesenangan bersama. Yang kedua, kebaikan itu bahkan bisa mengalahkan kejahatan. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, tanpa terkecuali. Tidak pilih-pilih suku, berbuat baik kepada semua orang, semua golongan, semua orang yang kita kenal. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya memiliki kebaikan yang sejati, maka Anda tidak mudah kemudian tersulut, terpancing untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang memusuhi Anda dan saya, yang mengutuk Anda dan saya, kita bisa berbalik untuk memberkati, untuk mengatakan yang positif, untuk kita tidak melabrak dan melawan mereka. Tapi justru sebaliknya, kita akan menunjukkan sikap yang baik terhadap orang-orang yang memusuhi Anda dan saya. Tetapi ayat 20, jika seterumu lapar, ini tindakan nyata kebaikan yang harus Anda dan saya lakukan kepada orang yang memusuhi kita. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus waktu disalib dan sebelum menyerahkan nyawanya, Tuhan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu artinya bahwa seharusnya Yesus mendoakan yang jahat, mengutuk para musuh, tentara Romawi, orang Farisi, dan orang-orang Yahudi yang telah menuntut agar Yesus disalibkan. Tapi sebaliknya justru Tuhan mendoakan mereka, bahkan melepas pengampunan. Hal itulah yang harus Anda dan saya kerjakan untuk kemudian menjadi orang-orang yang didapati sebagai pribadi yang punya
kebaikan. Sekarang yang ketujuh, kesetiaan. Kata kesetiaan itu artinya keteguhan hati, ketaatan, persahabatan, bahkan kesetiaan juga bisa artinya perhambaan, seorang hamba yang setia. Ada juga kepatuhan. Nah, mari kita akan lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi kata engkau muda ini bisa dua arti. Yang pertama, memang usiamu masih muda, sehingga kadang-kadang orang tua menganggap kamu tidak tahu apa-apa orang muda. Tapi yang kedua, kata karena engkau muda itu artinya orang menganggap mudah, mempermudahkan kamu. Kamu itu siapa? Kamu nggak akan tahu apa-apa. Nggak mungkin kamu bisa jadi contoh buat kami. Saya ulang dari awal, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Teladan apa saja? Dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini berkaitan dengan kesetiaan. Sehingga Anda dan saya akan dihormati oleh siapa saja. Berbagai usia, dari anak-anak, orang dewasa, muda, bahkan orang tua, opa, oma akan begitu menghargai dan menghormati Anda. Karena ternyata Anda didapati orang yang setia. Ada firman Tuhan berkata, barang siapa setia dari perkara yang kecil, maka ia akan setia dalam perkara yang besar. Siapa yang benar dalam perkara yang kecil, maka dia akan benar dalam perkara yang besar. Ada seorang pemuda pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Selain itu ada Yosua. Ada satu orang yang bernama Hur. Itu dari suku Yehuda. Dia bersama Harun menopang tangan Musa di sebelah kanan dan kirinya. Dan Yosua menjadi pemimpin perang melawan bangsa Amalek di Rafidim pada saat itu. Hur ini adalah orang yang mewakili generasi muda. Sepertinya hal sepele, cuman menopang tangan Musa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, waktu tangan Musa diangkat, maka Yosua dan tentara Israel unggul atas bangsa Amalek. Tapi begitu tangannya penadan turun, bangsa Israel yang mundur dan kalah. Karena itu kemudian selama peperangan dari pagi hingga sore, ada dua orang, yang satu Harun itu mewakili generasi senior, dan kemudian Hur mewakili generasi junior, anak muda dari suku Yehuda. Hanya hal yang nampaknya kecil, tapi dia setia. Perhatikan, dari Hur kemudian dari suku Yehuda dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, ada yang namanya Besaleel. Dia seorang yang dianugerahi roh keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Lalu kemudian dari Besaleel turunlah ada generasi yang berikutnya. Kemudian di sana ada Boas, ada Isai, lalu kemudian ada Daud, raja Israel yang dikenang sampai sekarang. Lalu dari Daud turunlah Mesias yang bernama Yesus Kristus, yang hingga sekarang dia menjadi juru selamat umat manusia. Itu dari seorang yang bernama Hur, melakukan hal-hal yang kecil, setia dari perkara yang kecil, dan kemudian dia dipercaya dalam perkara yang besar. Kemudian 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi terus lakukan dalam kesetiaan, karena waktunya nanti Anda dan saya akan bisa mendapatkan hal-hal yang lebih besar yang Tuhan percayakan. Selanjutnya kita akan melihat karakter Kristus yang ke-8 atau buah roh yang ke-8 dalam hidup Anda dan saya, yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu artinya baik hati, tidak pemarah tetapi peramah. Ya, dalam Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 4. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ya, ini rangkaian kata atau kalimat yang bagus
rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Kelemah lembutan. Ini bicara tentang fleksibel. Jadi kalau Anda disebut hatimu lemah lembut atau lembut, itu adalah hati yang mudah dibentuk. Orang yang mudah ditegur. Di dalam Alkitab ada seorang pribadi, contoh buat kita yang baik adalah Daud. Adalah pribadi yang memiliki sikap hati yang lembut. Artinya mudah dibentuk. Dia pribadi yang mudah ditegur, cepat menyadari akan kesalahannya dan dia bertobat. Tuhan pernah berfirman bahwa aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dan itulah Daud. Di mana Daud bukan orang yang sempurna. Dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan bahwa dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan? Karena dia orang yang punya hati yang lembut. Setiap kali melakukan sebuah kesalahan, siapapun yang mengingatkan Daud, menegur Daud, Daud cepat menyadari kesalahannya, menyesal, dan kemudian bertobat. Dia minta ampun kepada Tuhan. Inilah yang maksudnya kelemah lembutan. Mari kita miliki kehidupan seperti Daud. Dan kelemah lembutan juga harus dibagikan bagi orang lain. Artinya bahwa Anda juga bisa bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang ada dalam kehidupanmu. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, kalau pemimpin kepada orang-orang yang dipimpinnya. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut. Perhatikan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi kalau Anda dan saya sebagai seorang pemimpin, lalu ada orang-orang yang ada di bawah kita, anak buah kita, selalu memberontak, melawan kepada kita. Kita tidak bisa mengajari dia dengan cara juga yang keras, tetapi harus dengan lemah lembut. Ya, mengadakan pendekatan secara pribadi, menerima dia tanpa syarat, sehingga dia menjadi orang yang mau terbuka. Dan keterbukaan itu akan mendatangkan pemulihan dan perubahan dalam kehidupan orang yang biasanya suka melawan. Sehingga dia kemudian hidup di dalam kebenaran, mengalami pertobatan yang sejati. Itulah kelemah lembutan yang Anda dan saya harus miliki. Selanjutnya juga Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Siapapun Anda dan saya, kalau memiliki sikap hati, hidup lemah lembut, Anda akan menjadi orang yang tidak pernah merasa asing dimanapun saja. Di negara manapun, di kota manapun, Anda akan menjadi at home, merasa ini tempatku. Karena engkau orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan dan sesama kita. Yang terakhir, buah roh yang ke-9 atau karakter Kristus yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri itu artinya penaklukan diri. Menaklukkan diri, penundukan diri, menenangkan diri, bahkan menentramkan diri, itu penguasaan diri. Ya, apabila Anda dan saya ingin menjadi lebih dari pemenang, itu tidak menaklukkan orang lain, tapi dirimu sendiri yang harus engkau taklukkan. Maka akan menjadi lebih daripada pemenang. Ada dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan.
dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya memiliki bagian-bagian daripada apa yang Rasul Petrus sampaikan, dan salah satunya adalah penguasaan diri, dan itu nyata dalam hidup kita, maka dia berkata kita akan dibuat menjadi giat, semangat, ada passion, ada gairah yang luar biasa untuk mengenal Tuhan, untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya, untuk berbuat sesuatu yang terbaik buat sesama kita, bahkan kemudian juga berhasil dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Karena ada banyak orang yang gagal mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu saya percaya penguasaan diri itu luar biasa. Bahkan Anda dan saya bisa menjadi seorang pahlawan jika didapati Anda sabar dan memiliki penguasaan diri yang baik. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sabar dan penguasaan diri itu seperti dua sisi mata uang. Ya, tidak boleh dipisahkan. Kalau Anda orang yang sabar, pasti kemudian berikutnya ada penguasaan diri. Makanya dalam dunia pendidikan, education, itu selain intellectual quotient IQ, orang yang cerdas secara intelektual, dia juga harus EQ, emotional quotient, cerdas secara emosi. Anda dan saya bisa mengelola emosi kita, punya penguasaan diri yang baik. Bahkan juga SQ, spiritual quotient, ada kesadaran spiritual kepada kehidupan kita, bahwa ada Tuhan yang selalu berdaulat atas hidup Anda dan saya. Karena itu Anda selain sabar, pasti kemudian selanjutnya Anda punya penguasaan diri. Kalau orang sabar, itu akan menjadi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya akan seperti orang merebut sebuah kota. Ada satu contoh, seorang pemimpin besar yang bernama Musa. Musa itu orangnya sebenarnya lembut hatinya. Tuhan berkata tidak ada orang yang punya hati yang lembut seperti Musa. Itu artinya seperti tadi, mudah dibentuk, mudah ditegur, mudah menyadari kesalahan, mudah meminta maaf, ampun kepada Tuhan dan sesama. Tapi Musa punya penguasaan diri yang buruk. Contohnya bahwa waktu Musa ada di Mesir, waktu dia masih menjadi anak putri Firaun, dia melihat orang-orang yang sedang mengalami kerja rodi, lalu ada bangsa Israel atau orang Israel yang bertengkar dengan orang Mesir. Lalu Musa membela orang Israel itu dan kemudian membunuh orang Mesir. Dan itu setelah ketahuan Musa lari daripada kerajaan Mesir. Dan pada waktu dia memimpin bangsa Israel, lalu Tuhan berkata, Musa, kamu harus naik ke Gunung Sinai, puasa 40 hari 40 malam. Dan setelah selesai Tuhan memberikan dua loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Nah, selama ditinggal 40 hari 40 malam Musa berdoa dan berpuasa di Gunung Sinai, ternyata bangsa Israel bersama dengan Harun membuat patung lembu emas. Lalu mereka menyembah kepada patung lembu emas karena mereka berpikir Musa mungkin sudah mati atau tidak bisa pimpin kita lagi. Dan waktu Musa sudah diberitahu oleh Tuhan dan mulai turun dari Gunung Sinai melihat mereka menyembah kepada patung lembu emas, Musa begitu marah dan dia banting dua loh batu itu sampai pecah. Dan itu ternyata karena dia tidak punya penguasaan diri yang baik. Lalu yang kedua, waktu bangsa Israel mengalami krisis air, mereka memberontak dan mengatakan, Musa, kenapa engkau bawa kami ke padang gurun ini mati karena kehausan? Berilah kepada kami air. Lalu Tuhan berkata, Musa, bawa tua-tua, pergi ke gunung batu dan berkatalah kepada gunung batu itu supaya aku mengeluarkan air daripada gunung batu itu. Musa pergi ke gunung batu dengan tua-tua, lalu dia kemudian tidak berkata kepada batu dalam nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub, keluar air kamu. Tapi Musa dengan kemarahan dia pukul itu batu dengan tongkatnya 3 kali dan batu memang keluar air.
Tapi Musa tidak taat kepada apa yang difirmankan Tuhan. Karena apa? Musa tidak bisa menguasai dirinya. Dia menjadi marah. Dan Tuhan berkata, kamu hari ini telah melanggar kekudusan di hadapanku. Makanya Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar bahwa dalam kehidupan Anda dan saya, penguasaan diri ini hal yang sangat penting. Supaya Anda dan saya tidak gagal sebagai orang percaya, sebagai seorang pemimpin atau kepala keluarga dalam keluarga kita. Inilah firman yang saya sampaikan dan semua kiranya menangkap secara utuh. Kalian akan hidup dalam kebenaran firman ini bersama dengan saya dan semua kita akan wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan dan tabur, dan kiranya benih firman Tuhan ini jatuh di tanah yang baik, sehingga mereka akan bertumbuh, ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, bahkan ada yang berbuah 100 kali lipat. Sehingga tidak ada seorang pun yang terlewatkan, semua diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu sudah jadi berkat buat hidup kami, maka hidup kami juga harus jadi berkat bagi banyak orang lain. Kami diberi kesanggupan menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain dalam anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati.